tahukah kamu kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas? Dan guna memenuhinya diperlukan alat pemuas kebutuhan, yaitu berupa barang maupun jasa. Dalam memenuhi kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan atau uang. Tetapi ada juga yang didapatkan secara gratis. Teman-teman, tahukah kalian bahwa terdapat 4 jenis alat pemuas kebutuhan manusia? Yang pertama, jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Yang kedua, jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dan yang terakhir, yang keempat, jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Nah teman-teman, mari kita bahas dan ulas satu persatu alat pemuas kebutuhan manusia. Yang pertama adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Alat pemuas kebutuhan ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu barang bebas, barang ekonomis, dan barang ilit. Barang bebas merupakan barang yang jumlahnya sangat banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya, alias gratis loh. Setiap orang bebas untuk mendapatkan barang ini. Misalnya, udara serta sinar matahari yang kita dapatkan saat kita berolahraga pagi. Dan air yang terdapat di aliran sungai. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, atau pengorbanan lainnya. Misalnya, ketika membeli baju, seseorang harus mengorbankan uang yang dimilikinya, sedangkan uang itu sendiri diperoleh dengan pengorbanan fisik dan waktu atau harus bekerja. Yang terakhir adalah barang ilit. Barang ini merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barangnya melimpah, justru menyebabkan bencana bagi manusia. Jadi kalau jumlahnya banyak bisa membahayakan loh teman-teman. Misalnya api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak. Selain itu juga bisa untuk sumber penerangan. Namun ketika api jumlahnya banyak, justru dapat menjadi bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan hubungannya dengan barang lainnya, yang mana dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya daging sapi dan daging ayam, di mana keduanya merupakan sumber protein hewani yang bermanfaat bagi tubuh. Ketika harga daging sapi naik, orang akan beralih mengkonsumsi daging ayam yang harganya lebih murah. Barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Jika barang lain tidak tersedia, tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Misalnya kopi dan gula. Seseorang yang mengkonsumsi kopi membutuhkan gula agar kopi tersebut terasa manis. Gimana ya kalau harga gulanya naik? Apakah kalian akan mengurangi konsumsi kopi? Teman-teman,
alat pemuas kebutuhan manusia yang ketiga, yaitu berdasarkan tujuan penggunaannya. Hal ini dapat dibedakan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lainnya. Misalnya mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, dan lainnya. Sedangkan barang konsumsi sering disebut sebagai barang jadi. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya secara langsung, yang sangat beragam dan seringnya digunakan sehari-hari. Misalnya pakaian, makanan, barang elektronik, motor, dan lain-lain. Teman-teman, alat pemuas kebutuhan manusia yang keempat adalah alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan proses pembuatannya. Yang mana alat pemuas kebutuhan ini dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah sering disebut dengan bahan baku. Barang mentah merupakan barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Misalnya kayu gelondongan yang perlu diolah untuk dapat digunakan menjadi hasil jadi berupa meja dan pintu. Padi yang perlu diolah untuk menjadi nasi. Barang setengah jadi adalah barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Misalnya tepung beras yang masih perlu diproses untuk membuat apem. Kayu potong yang perlu diolah untuk menjadi meja dan kursi. Barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang jadi merupakan hasil akhir dari pengolahan barang mentah dan barang setengah jadi. Misalnya roti, kapas kemasan, meja, dan kursi. Nah teman-teman, kita sudah mempelajari dan memahami tentang jenis alat pemuas kebutuhan manusia. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan manusia jumlahnya semakin bertambah. Sedangkan alat kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya semakin menurun. Maka bijaklah dalam berperilaku ekonomi. Teman-teman, karena alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, apa yang dapat kamu lakukan jika air, gandum, dan kayu itu habis? Nah, sekarang kalian dapat membuat karya dalam bentuk video, tulisan, infografis, tabel, atau lainnya sesuai minat kalian. Sampaikan hasil karya hebat tersebut pada Bapak Ibu guru kalian. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Salam dan bahagia!